Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menurunkan tarif impor untuk produk Indonesia dari 32% menjadi 19%. Trump dalam akun Truth Social menyatakan, penurunan tarif menjadi 19% merupakan bagian dari kesepakatan dagang di mana negeri Paman Sam tidak akan membayar tarif apapun. Meski demikian, Indonesia tetap akan membeli produk Amerika Serikat dalam nilai tertentu, mulai dari energi, komoditas pertanian, hingga pesawat Boeing. Presiden Prabowo Subianto pun mengunggah momen berkomunikasi dengan Trump dalam akun media sosial pribadinya. Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya baru saja melakukan percakapan yang positif dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam pembicaraan tersebut, keduanya sepakat untuk mendorong hubungan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat menuju babak baru yang saling menguntungkan. Seperti diketahui, Trump sebelumnya mengenakan tarif impor resiprokal terhadap Indonesia sebesar 32% per 1 Agustus 2025. Namun demikian, pemerintah Indonesia tak tinggal diam. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto langsung menuju Washington DC untuk melakukan negosiasi seusai menghadiri KTT BRICS. Airlangga sempat mengungkapkan Indonesia mendapatkan penundaan tarif resiprokal usai pertemuan dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick dan perwakilan dagang Amerika Serikat Jamieson Greer pada 9 Juli 2025. Bank Indonesia kembali memangkas suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,25% pada bulan Juli 2025. Ini adalah pemangkasan kedua pada tahun ini, setelah terakhir dilakukan pada Mei 2025. Bank Indonesia juga memangkas suku bunga deposit facility menjadi di level 4,5% dan lending facility di 6%. Gubernur BI Peri Warjio menyebut kebijakan ini diambil untuk menjaga inflasi dalam target 2,5% plus minus 1% dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Peri menambahkan, Bank Indonesia masih membuka ruang penurunan suku bunga acuan dengan mempertimbangkan nilai tukar rupiah dan sasaran inflasi. Menteri Pertanian Amran Sulaiman membongkar dugaan praktik pengoplosan beras di pasaran. Penyelidikan dimulai dari keganjilan harga di saat produksi nasional surplus dan harga di petani turun. Dari 136 merek beras premium yang diuji, ditemukan 85,56% tidak sesuai standar. Selain itu, lebih dari setengah dari seluruh sampel atau 59,78% dijual di atas HET. Sementara beras yang tidak sesuai beratnya masih ditemukan sebanyak 21,66%. Dugaan kuat menyebut beras curah dikemas ulang dan dijual sebagai beras premium. Kerugian konsumen ditaksir mencapai 99 triliun rupiah. Saat ini, Mentan sudah menyurati Kapolri dan Kejaksaan Agung. Dengan stok nasional 4 juta ton, Amran menyebut momen ini sebagai momentum emas untuk menata ulang tata kelola beras nasional, mengingat stok yang dimiliki Indonesia dalam kondisi melimpah. Inflasi Amerika Serikat naik pada Juni 2025 seiring kebijakan tarif impor Presiden Donald Trump mulai berdampak pada harga barang. Inflasi Amerika Serikat tercatat di level 2,7% dengan kenaikan terjadi pada harga bensin, daging sapi, dan kopi. Inflasi inti yang mengecualikan harga pangan dan energi yang fluktuatif dan dianggap sebagai indikator tekanan harga yang lebih akurat juga naik menjadi 2,9% secara tahunan. Meski demikian, harga telur justru turun cukup tajam, sebesar 7,4%. Penurunan juga terjadi di sejumlah layanan, seperti tiket pesawat dan hotel. Ekonomi meyakini, rilis inflasi terbaru mulai menunjukkan dampak awal dari tarif Trump dan tekanan harga yang meningkat diperkirakan akan terjadi dalam beberapa bulan mendatang. Jika putaran tarif baru berlaku 1 Agustus,
maka inflasi akan memburuk pada semester 2 tahun ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan tarif impor untuk Uni Eropa sebesar 30% dan mulai berlaku 1 Agustus 2025. Langkah ini mengancam memicu balasan dari blok Uni Eropa. Komisioner Perdagangan Uni Eropa, Maroš Šefčovič, menegaskan bahwa jika upaya negosiasi tidak membuahkan hasil, Uni Eropa siap mengambil langkah balasan. Menjelang batas waktu, negosiasi sedang berlangsung dengan negara-negara lain yang ingin menghindari pengenaan tarif Amerika Serikat. Meski demikian, Pusat Riset Yale Budget Lab memperkirakan tarif efektif Amerika Serikat akan naik menjadi 20,6%. Pusat Riset Yale Budget Lab juga menyebut pergeseran konsumsi bisa saja menurunkan tarif menjadi 19,7%. Namun, kenaikan tetap menjadi yang tertinggi sejak 1933.